Terbang Podcast Time. Halo semua yang ada di rumah, ketemu lagi bersama kita sekarang di sini di Terbang Podcast. Oke, hari ini kita ada siapa nih? Hari ini kita akan banyak membahas tentang pelaksanaan pembelajaran di SD Kristen Prambansah. Tapi sebelumnya nih ya, saya senang sekali bisa kembali lagi berduet dengan MC yang cetar, MC kondang. Nah, hari ini kita sudah mendatangkan dua narasumber kita. Kalau kemarin kita mendatangkan satu narasumber, kita sudah hari ini mendatangkan dua narasumber. Lengkap ya hari ini. Kita langsung sapa saja ya. Selamat datang Sir Edward dan Miss Audrey. Terima kasih sudah ada. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Sama Yang sepertinya dari tadi sudah mulai sudah mulai grogi ya. Sudah mulai grogi ini. Tenang nih, tenang, tanyanya nggak susah-susah. Mau kepo-kepo dikit tentang sekolah. Karena ini bocoran ya, podcast ini dadakan. Ya, kita podcastnya dadakan, jadi nggak tahu nih bisa berjalan lancar atau tidak. Harus dong. Harus ya. Iya. Oke. Pokoknya mereka nggak tahu apa yang mau kita tanya. Pokoknya gantian ya. Nggak dong, rahasia pokoknya. ya, sebelumnya saya mau nyapa dulu nih Sir Edward atau Miss Audrey di sini kan sebagai kurikulum ya. Tapi saya mau bertanya di sisi lain kurikulum, mungkin dari Miss Audrey dulu, kesibukan selain menjadi bagian kurikulum di SD Kristen Prambansah ini apa? Oke, kesibukan saya ya. Bisa di sekolah, bisa di rumah, atau kesibukan lain selain ngajar. Karena kita tahu sendiri ya, Miss Audrey kan juga utamanya ngajar. Mungkin punya kesibukan lain. Jujur loh ya, jadi boleh juga. Oke, kesibukan lainnya ya selain ngajar ya karena wali kelas, jadi ngurusin berapa 20 sekian anak ya, terus bikin soal, latihan dan sebagainya. Tapi selain itu juga saya dipercaya untuk mengedit devotion karena mulai tahun pelajaran ini kita handle semua sendiri ya dari pihak sekolah. Jadi ya itu, terus selain itu saya juga ada pelayanan di luar sekolah, terus ngurus 2 anak juga di rumah yang masih sekolah juga, ya kurang lebih begitu lah. Jadi devotion yang setiap pagi kita tonton itu bisa order yang edit. Iya. Nah, jasa nggak buat ya? Itu dari devotion. Tapi jangan salah juga, ini podcast ini beliau juga ya, jadi selesai ini langsung edit. Jadi luar biasa ya, selain mengajar di sekolah, mengurus kurikulum juga, ternyata juga punya kesibukan lain. Ternyata yang menjadi pekerjaan seorang guru itu tidak ringan ya, di rumah tetap bekerja, di sekolah juga. Itu ibu dari 2 orang anak. Saya tanya ke Sir Edward ya, statusnya masih Bapak dari satu bapak. ya, mungkin Sir Edward juga bisa menceritakan kesibukan selain di sekolah itu apa? Yang jelas sih kalau saya di luaran itu ya ada beberapa tugas negara. Tugas negaranya memperjuangkan masa depan. Negara apa ini? Negara di mana? Nah, selain itu juga kebetulan di sekolah ini saya dipercaya dan diberi tanggung jawab selain mengajar dari tingkat kelas 1 sampai kelas 6 juga kurikulum bersama rekan Miss Audrey dan operator juga. Luar biasa. Kalau kesibukan di rumah? Rumah kesibukannya itu tadi. Negara itu Iya, karena gini, kalau saya lihat kesibukannya Sir Edward, apalagi kalau hari Sabtu Minggu itu susah banget dihubungi. Banyak tugas. Iya, tugas negara. lebih sibuk pada Iya, menyangkut hajat hidup orang lain. Karena apa? Nasib saya juga tergantung. Iya betul. Nasib buru-buru semua tergantung Sir Edward. Ketika datanya, Urusin itu juga. ketika datanya tidak sinkron sudah buru-buru gitu. Ya, nanti kita obrolin ya. Iya. Udara apa maksudnya? Nah, dengan kesibukan yang tadi, kalian kan punya kesibukannya macam-macam nih, kayak banyak-banyak. Membagi dengan waktu ngajar di sekolah itu susah nggak sih? ya, Dari misal dulu. ya jelas ya susah Susah ya. ya. Tapi bisa berjalan ya sampai Bisa sekarang. berjalan. Kita survival. Saya sendiri ya kadang-kadang juga apa ya ada mungkin aduh nanti keburu nggak ya gitu, cuma yang memang balik lagi ya mau nggak mau harus Bisa ya. ya. Kalau selain sendiri sama. Kalau saya pribadi sih memang memerlukan apa ya, pengorbanan.
kalau di sekolah ini kan memang kita itu fokus untuk mengajar dari sesuai jadwal dari pagi hingga siang. Nah, setelah itu kan mungkin ada kesibukan lain-lain ya untuk rekan-rekan guru itu. Kalau saya pribadi paling ngakalinya paling malam. Nah, malam itu lagi aktif tuh, jam 9, jam 10 itu baru aktif. Orang tidur dia kerja. Kalau saya lihat juga di hari Sabtu atau Minggu itu kadang-kadang saya lihat statusnya Miss Putri itu yang lain mungkin bisa liburan. Itu bagian bekerja. itu bagian kurikulum yang harus dikerjakan itu. Di pas jam malam itu. Ya, kurang lebih ya. Coba yang di rumah boleh saksikan ya. Kurikulum itu ketika orang tidur mereka kerja loh. Jadi ini juga informasi buat yang nonton di rumah. Ternyata tugas seorang guru itu bukan hanya di rumah saja. Ketika di rumah kita juga menjadi guru untuk anak-anak kita atau kita punya pekerjaan yang lain. Jadi jangan pikir bahwa guru enak kerjanya cuma di sekolah aja, ternyata di rumah. Dan bukan cuma ajar yang Ya. paling penting ya, banyak tambahan yang lain ya. Apalagi yang ada keluarga Ya, tentunya untuk membangun sekolah ini. Nah, dalam rangka membangun sekolah ini kita penasaran dengan sebenarnya pasti namanya sekolah nggak mungkin cuma jalan gitu aja. Ya, Pasti punya program ya. pasti punya program. Apalagi ya. ini sekarang kita sedang pandemi yang Iya. notabene itu pelaksanaan pembelajaran berbeda dari Iya. yang biasanya. Betul. Nah, kalau yang dulu coba, yang dulu kita Sebelum pakai pandemi. program, sebelum pandemi kita pakai program apa ya? Kurikulumnya pakai Kurikulumnya, apa? kurikulumnya, sorry. Kalau kurikulum kita ngikutin yang ada sesuai aturan ya. Berarti kurikulum 2013 ya. 2013. Itu juga edisi yang revisi ya. Revisi. 2018 itu yang terakhir. Tapi itu dikembangkan nggak? Tentu. Tentu. Itu pasti Atau belum itu cuma dari pemerintah, gitu, terus kita cuma jalan. enggak. Jadi Ya, ya. dalam implementasikan di sekolah itu kan setiap sekolah itu punya potensi masing-masing. Di situ kita kembangkan sesuai potensi dari sekolah. Oh, berarti dari pemerintah sudah memberikan panduannya, kemudian sekolah bisa mengembangkan seperti itu ya. Itu sebelum pandemi. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah pandemi ini kan, Iya, kita sudah iya. di era pandemi ini kan ya, dari tahun 2020. Iya. Itu solusi apa sih yang disediakan sekolah untuk menjalankan pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa tetap berjalan? Solusi di awal. Kalau sedikit tarik ke belakang serius misalnya luar biasa yang kita lalui, mungkin tahu sendiri mulai proses dari awal meledaknya pandemi itu nggak semudah kita lihat saat ini. Memang saat ini sekolah udah tapi dalam kalau ditarik itu ada lika-likunya seperti lagu lika-likunya. Karena kita juga ngalamin ya ketika di awal pandemi itu kita bingung bisa ngapain Iya. gitu kan. Karena mendadaknya kan. Kemudian Iya. belum lagi 2 minggu orang tua bertanya kapan kita masuk sekolah. Iya. Nah dari situ juga kan kita berpikir ini kira-kira metode apa lagi yang harus kita jalankan gitu kan ya. Kita guru aja tuh menjalaninya repot. Kurikulum repot nggak sih bikin kurikulum buat masa Iya, pandemi betul. ini? Repot mikirinnya. Guru aja tuh menjalani, aduh, kayak capek banget gitu ya. Kurikulum sendiri gimana? Ya, Capek banget nggak? Ya capek mikirnya sebenarnya kan kita harus cari metode seperti apa yang kita mau pakai gitu Dan kan. semua bisa rata. Iya, dan dimana kita nggak boleh ketemu, tapi kita harus tetap memberikan materi kan ke anak. Itu yang Dan sulit ya. iya, dan anak dibikin sebagaimana mungkin supaya mereka tuh nggak jenuh, karena kan jenuh ya sebenarnya kalau apalagi anak nggak boleh ketemu temen lah itu kan. Dan kita buat sebagai guru juga kan nggak enak sebenarnya ngajar hanya online lah istilahnya gitu kan. Dan kalau dengan baik sebetulnya juga kami itu selalu update tanda kutip perkembangan yang ada waktu itu, mulai dari webinar kita diskusi antar guru sekolah lain bagaimana formula yang pas untuk menghadapi pembelajaran ini di masa pandemi itu. Kalau ngomong-ngomong tadi saya juga berbicara tentang formula yang pas ya. Metode apa sih yang pertama kali digunakan di sekolah ini ketika Pandemi itu? ya. Apakah itu ada perkembangan, perubahan, mencoba gitu ada nggak? Atau dari awal tuh memang pakai metode yang itu dilanjutkan terus sampai sekarang?
itu kan kalau nggak salah pandemi itu bulan Maret mulai kita ngefek ke sekolah itu bulan Maret off. Nah pada masa itu memang keadaannya semua ngalamin ya pada saat itu ya, formula juga belum siap. Akhirnya pada saat itu ya kita berjalan dengan apa itu resource yang ada. Misalkan ya kita diskusi bagaimana baiknya untuk menyelesaikan dulu sampai 1 semester 2 ini selesai. Pada saat itu kalau ingat itu akhirnya itu masuk semester 2 ya? Iya, tahun Itu di tengah semester 2 ya. Tengah semester PTS masih ingat Ya, saya. masih PTS. Pada saat itu kan akhirnya project ya, orientasinya project ya, hingga akhirnya sampai UASnya itu pasnya itu project pada saat itu. Nah mulai dari situ kita mulai nih gimana cari untuk referensi baca sana sini, diskusi satu dengan lainnya, juga pemerintah membuka webinar yang banyak sekali yang kita juga ikutin seperti itu, hingga akhirnya memang metode itu banyak sekali, metode pembelajaran itu kita itu pada waktu sepakat itu blended. Iya, blended learning ya. Kalau dilihat dari katanya blended itu kan lebih Campur Iya, sekali. iya. jadi tidak fokus satu mata pelajaran, tetapi satu proyek itu bisa menghasilkan beberapa. Dan itu pun juga dimodifikasi sama kami. Nah, ketika tadi menjalankan blended learning itu, ada nggak kendala yang dihadapi? Kalau kendala sih sebetulnya kendala di awal tuh kita menyesuaikan dengan metode. Kendala untuk menyesuaikan itu menurut saya hal baru, karena sebelumnya kan nggak ada yang bilang blended apa gitu. Tapi ketika ada masa pandemi ini ternyata blended learning itu sangat-sangat yang cocok, ada petik cocok. Itu sih kendala menyesuaikan. Tapi kalau udah 1 tahun ini ya udah jalan. Sebenarnya blended learning itu sendiri apa sih, kayak apa gitu? Apakah kan mungkin orang tua nggak ngerti juga kan blended learning itu sebenarnya apa? Apakah cuma full online, ataukah bisa mix, ataukah dari dulu sampai sekarang itu kita pakai blended learning ternyata bisa gitu? Konsepnya tuh kayak apa sih sebenarnya blended learning? Jadinya sih campur ya. Campur, iya, dari Dengan campur itu. online, bagaimanapun Oh, juga, gitu. ya bagaimanapun juga guru harus tetap ada tatap muka walaupun secara online ya, Oh, guru gitu. ya. Jadi tetap ngasih materi, tetapi juga ada pemberian tugas. Oh, seperti itu. Ya. Nggak mungkin juga ya kalau suruh beri tugas kita nunggu. Iya. Oh, gitu. Menurut saya sih kurang efektif ya. Ya, dan juga nggak mungkin kalau kita cuma full ngasih tugas tanpa kita menjelaskan. Dan itu juga akan menimbulkan protes dari orang tua Iya. ketika kita memberikan tugas terus menerus. Oh, jadi itu yang dibilang blended learning itu kita Iya. bisa mix ya. Iya. Jadi orang tua bisa tahu oh blended learning itu yang bisa tatap muka di online, terus kasih tugas, jadi semuanya di mix. Karena kan juga video pembelajaran ya. Ya, itu video pembelajaran itu kalau saya pernah bikin video pengalaman saya ya. Ya. Kalau bikin video pembelajaran itu kan sebetulnya itu lebih berat daripada ngajar. Nah ini curhat mulai. Kenapa? Supaya tahu. Ayo sir. Kita bikin video di hadapan kamera, dia lagi ngedit. Betul. Beberapa kali langkah. Betul ya, Iya. belum kali upload. Iya. Beda kalau kita ngajar, paling 1 jam 2 jam pelajaran PPT kan 1 jam selesai. Iya. Tapi video lebih bisa lebih. Nah, jadi menurut saya malah lebih ekstra sebetulnya, tapi dalam kenyataannya kadang kalau dilihat ketika sudah upload di YouTube tuh yang nonton anak-anaknya nggak mencapai dia. Anak-anak dengarkan ya, ya. Ditonton, sudah capek. Guru-guru sudah capek membuat video pembelajaran. Ketika dilihat yang nonton Ini tidak kan bisa dilihat tuh filmnya kelas 5 itu berapa jumlah. Kan ketahuan jumlah murid ya sama yang nonton. Jangan lupa klik tonton. Nah, berbicara tentang video pembelajaran itu kan berarti hampir semua guru juga membuat kan ya? Ya. Ya, dan itu diupload di YouTube-nya sekolah kita. Nah itu sebelum pembuatan video pembelajaran, otomatis mereka juga pasti dibekali dengan pelatihan khusus berarti ya. Mulai dari cara ngedit video dan lain sebagainya. Iya. Itu dari pengenalan aplikasi. Iya, juga. Iya. Pernah aja kita ya. Iya. Iya. Pernah. Sama tim. Tapi yang jelas sih dengan keadaan seperti ini, sisi positifnya membuat
kita semua sebagai guru tuh jadi kreatif. Betul. Menurut saya. Yang mungkin tadinya nggak ngerti kan, dulu kan nggak zaman Zoom gitu kan, kita nggak ngerti. Sampai akhirnya kita mau tidak mau dipaksa sampai membuat video pembelajaran loh. Dulu tuh kan pikir-pikir kan yang suka video-video gitu ya udahlah biarin bagian multi saja gitu. Iya, orang tertentu yang memang sudah di bidangnya gitu. Tapi sekarang lama-lama semua boleh. iya, mau nggak mau kan kita harus membuat bagaimana supaya menarik, supaya tidak membosankan, seperti itu sih. Terus kan ada satu lagi yang menarik sebetulnya dari perjalanan PTN ini, pandemi. Sebetulnya kalau ditarik ke belakang, sebetulnya sekolah itu lebih satu langkah maju. Kenapa tuh bisa lebih satu lagi? Karena kita tahun 2018 atau 2017 itu udah menyiapkan yang namanya LMS, Learning Management System. Pada saat itu dari yayasan ya itu untuk belajar ini gitu, seperti itu sangat bermanfaat karena pada saat pandemi seperti ini itu sangat diperlukan LMS seperti itu untuk ulangan, untuk tugas-tugas, untuk apapun itu. Artinya kita pada saat pandemi itu untuk sisi LMS yang harus disiapkan itu udah kita nggak mikir udah jangan rame aja. Sedangkan pada saat pandemi itu kan perlu satu pasti di manajemen itu. Gimana cara anak-anak untuk mengerjakan ulangan kalau nggak pakai LMS? Nah, terus di masa pandemi ini kan jam mengajar pasti bertambah dengan kan kalau kita lihat kan kalau semua anak tuh nggak bisa tuh masuk semua ya. Kalau masuk semua satu kelas aja 20 anak ya. Sedangkan kita diwajib ada satu aturan juga prokesnya itu untuk menjauhi kerumunan. Itu dibagi berapa sesi tuh dalam sehari baik kelas kecil maupun kelas besar. Iya, jadi itu kita harus benar-benar waktu itu begitu ada pengumuman dari pemerintah kita oleh PTN, kita langsung pikir ini gimana supaya tidak crowded kan, juga. Sampai akhirnya ya sudah jadi kelas kecil dengan kelas besar kita bedakan harinya. Ya, dan sekali masuk kita akan bagi menjadi 2 sesi. Jadi guru ngajar 2 kali. Sebenarnya jauh lebih capek ya. Jauh lebih capek dan iya sebenarnya jauh lebih capek karena tetap kan ada anak-anak yang belum diizinkan untuk PTN sama orang tuanya. Jadi supaya mereka mendapatkan hak yang sama, jadi ya sambil ngajar anak yang datang onsite tapi juga online. Gimana? Coba dijelaskan. Banyak kok orang yang tadi yang sudah muncul di pikiran saya sudah sedikit dijelaskan. Itu bagaimana sih caranya onsite iya, online iya. Itu bersamaan kan? Iya, bersamaan. Iya, supaya yang lain juga bisa tahu ya, yang di rumah juga bisa tahu gimana tuh caranya bisa berjalan bersamaan. Yang di rumah kan di rumah ya. Sekolah itu gimana tuh ya? Jadi ya kita yang pertama sekolah menyediakan berbagai fasilitas ya pokoknya yang apa contohnya nih supaya tahu? Profesinya sponsor gitu ya. Apa tuh yang pertama? Yang pertama jelas jaringan internet ya. Internet yang pandemi terutama kan jaringan internet itu harus semua harus ya. Iya, semua. Dijamin bagus itu. Dijamin Ya, bagus. saya juga ngalamin ya. Terus webcam. Oh ya, Webcam. Selain ada webcam dari laptop pun, tapi tetap sekolah menyediakan webcam. dari sekolah, nggak dari rumahnya. Webcam terpisah. Iya, Webcam untuk apa? Webcam terpisah itu. Jadi supaya ketika kita ngajar anak-anak yang onsite, anak-anak di rumah pun bisa melihat paling enggak ya suasana di kelas. Mungkin bisa juga ketika guru menerangkan, Iya. anak yang di rumah juga. Ya, dan Jadi juga laptop tuh sama. dan juga selain itu LCD, iya. Karena ketika kita misalkan mau jelasin sesuatu untuk anak-anak yang di kelas, kita bisa share screen. Ya, anak-anak yang di rumah. Dan itu dijamin semuanya nyala. Ya. Itu Luar biasa ya. sekolahnya luar biasa berarti ya, mau menyediakan berbagai macam peralatan untuk menunjang pendidikan dan supaya setiap anak itu sama. Jadi Luar tidak biasa. beda-bedakan. Modalnya lebih banyak ya. Pandemi ini modal lebih banyak, tenaga juga lebih banyak ya. Nah,
sebenarnya di masa pandemi gini ada nggak sih harapannya gitu, ke depannya itu apakah berdoa gitu supaya saudara tatap muka aja pun nggak ada webcaman ada nggak harapan dari hati terdalam? Karena saya tuh suka mikir gini loh, dulu kan kurikulum suka share ke kita nih jadwal gitu ya, jadwal ya mungkin oh ya Senin, Selasa, Rabu. Nah sekarang saya lihat jadwal itu sudah beda, tatap muka, tatap mukanya itu sebenarnya bikinnya gimana? Ada aplikasinya? Aplikasi ya. Kalau untuk jadwal itu selalu pakai aplikasi supaya nggak bentrok kan. Tapi kan itu dua. Nah itu dia. Jadi memang mau nggak mau kita sekarang ngakalinnya kalau yang satu paralel sama mata pelajarannya. Satu paralel sama. Iya, karena dibagi dengan PTM dan online kan. Iya. Jadi ketika online nanti baru guru mapel ngajar di situ. Ya sebenarnya ya rumit sih. Jadi nanti kita ada pertanyaan. Saya pun penasaran mau bisa bikin jadwal. Iya, jadwal saya dengan serius itu nggak nabrak. Itu tuh saya Kan kalau dilihat misalnya itu kan ngajar di beberapa kelas. Kan? Iya. Dan kita kan guru banyak nih. Guru tuh ada banyak dengan jumlah hari cuma 5 hari loh. Iya. Berarti kan guru online cuma kebagian berapa hari. Nah, itu saya penasaran sih mungkin di lain sesi ya. Bagi ilmu ada lagi sebenarnya. Kalau dari saya sih satu lagi sebetulnya ketika menyusun rencana untuk program di pandemi ini gitu kan ya, dengan dengan peraturan-peraturan yang tiba-tiba berubah, dari atasannya berubah dan berubah. Apa sih yang dirasakan oleh bagian kurikulum ketika kita sudah merencanakan itu kemudian tiba-tiba berubah? Sudah direncanakan tiba-tiba berubah lagi. Kalau pengalaman kemarin di PTM ini, kita itu konsep tuh dua kali berubah. Konsep tuh udah 2 kali. Diskusi sama rekan guru lain itu pertama konsepnya itu 75 anak masuk, setengah-setengah. Ternyata dipikir lagi ada masukan-masukan berubah lagi. Jadwal itu 3 kali ganti. Luar biasa. 3 kali karena kami melihat wah ini nggak bisa jalan karena melihat dari pembagian dari guru, beban guru mengajar seperti itu. Memang betul perkembangan yang ada saat ini itu sangat dinamis sekali, khususnya di masa transisi. Kadang kita mikir lama banget nih selesainya, lama banget nih kapan bisa masuk, apalagi ada beberapa guru ayo praktek saya sendiri juga ayo praktek. Jadi biasanya kita sama mata pelajaran ya. Tapi gimana lagi? Apa itu aturan dan kebijakan kita coba Suara hati. coba Jalan. jalankan yang ada. Dan satu lagi karena kita tingkat SD dan anak-anak SD itu kadang-kadang ya lupa ya. Jadi terbawa emosi untuk Teman-temannya. itu yang menjadi prioritas kami untuk hati-hati ketika membuat sebuah kebijakan khususnya untuk sekolah. Oh gitu. Satu lagi nih misalnya. Nanti saya juga mau ada tanya Saya satu lagi rasanya. Boleh, saya Kita mau berandai ya. Kita berandai aja. Kalau misalkan suatu saat dari Kementerian Pendidikan itu sudah memperbolehkan tatap muka 100%. Apa yang akan dilaksanakan oleh sekolah Kristen Prasasti? khususnya kurikulum. Berani kan? Yuk semuanya tatap muka atau tetap? 100%. Iya, Kemudian 100%. strategi apa yang akan dimunculkan? Iya, dengan melihat kesiapan maksudnya gini, online aja sudah siap, online bersama dan tatap muka aja siap. Berani nggak nanti ketika tatap muka semua masuk? Ya kalau Kalau sudah ada jaminan atau biasanya kebijakan dari pemerintah itu kan pasti nanti dari ke yayasan masih juga tahu salinannya kebijakan di situ kan perlu diskusi juga bagaimana baiknya. Tapi dari hati berani nggak? Kalau saya sih gas-gas aja. Kalau bicara tugas, gitu ya. Nanti kurikulum juga harus mulai berpikir. Berubah lagi. Dan lain sebagainya. Itu pekerjaan berat lagi. Oke, kalau saya ya menutup podcast kita hari ini, tapi harus jawab jujur ya.
Oke, so Ed dan Miss Audrey, harapan kalian apa? Yang jujur ya, untuk anak-anak di rumah, untuk rekan-rekan guru, harus jujur ya, dan untuk sekolah sendiri harapannya apa? Mungkin bisa dari yayasan, dari kepala sekolah, dengan kalian di bidang kurikulum gitu. Harapan kalian apa? Anak-anak, ada orang tua, kita rekan-rekan guru sama sekolah, boleh ya? Dibagi boleh tuh harapan. Ada 4 lagi. Silakan. Jujur dari hati ya, jujur dari hati. Ya kalau saya pribadi sih harapannya untuk anak-anak dengan situasi seperti ini, kalau dibilang anak-anak jenuh, capek, seperti itu ya nggak bisa dipungkiri. Sebenarnya kalau saya melihat memang ya raut wajah dan itu kan saya, tapi dengan ada TTM ini mungkin sedikit menghibur ya, merasakan itu. Harapannya juga terus semangat. Coba bisa terus semangat anak-anak. Ya terus semangat. Ya walaupun memang ada situasi yang memang pandemi seperti ini yang serba keterbatasan, ya kita tetap aja tugas kita, tanggung jawab anak-anak untuk belajar ya terus belajar, dan guru-guru kalian pasti akan memberikan yang terbaik buat kalian itu. Terus juga untuk rekan-rekan guru lain ini karena saya juga merasakan, saya juga ngajar kan. Ya, supaya rekan-rekan juga bisa dengar ya harapannya apa sih? Juga bikin PPT, tugas ya. Kalau kalian harus edit video, misalnya dan tugas-tugas lainnya. Ya, marilah sama-sama kita juga terus semangat untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi yang sudah dipercayakan ke kita. Itu kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kita dengan baik. pesan-pesan saya buat guru-guru. Jadi intinya tetap semangat. Ya kalau kita bosan kita juga semua juga pasti. Iya, manusiawi sebenarnya. Tiap hari mesti menghadapi layar. Rasanya itu beda banget, bener-bener. Rasanya kehilangan. Suasana untuk mengajar itu hilang. Anak-anak di rumah tetap semangat ya. Karena kita juga di sini tetap semangat. Nah, itu dari kan saya. Iya, sekarang sorry. Harapan Berarti yang belum yayasan ya. Harapan ya. Keinginan gitu kan pasti kan. Keinginan. Aduh saya kurikulum nih pengen punya keinginan nih apa nih ya, dari yayasan kah, dari sekolah kah, dari orang tua kah gitu. Sebenarnya kalau mungkin mewakili ya dari sekolah maupun dari yayasan, yang jelas kita akan selalu memberikan yang terbaik dengan upaya apapun, karena saya sendiri melihat baik dari sekolah maupun dari sisi yayasan, mereka semua itu sangat mendukung. Jadi apapun yang kita butuhkan mereka kasih dukung gitu. Jadi nggak ada tuh masalah seperti aduh nanti dulu ditunda dulu, enggak. Selama kita mau kasih yang terbaik buat murid-murid, buat orang tua bahkan itu yayasan. Nah, ini kemarin juga diungkapkan sama Sersi. Ketika guru punya program apa yang kira-kira mau sekolah, yayasan kasih dukung. Iya, itu yang saya tahu. Kalau harapan untuk orang tua, ya. Di luar itu banyak sekali ya, orang tua mulai jenuh dengan kondisi seperti ini. Harusnya Iya, yang jelas kalau untuk orang tua sih tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Yang jelas harus tetap kurang lebih mendampingi lah anak-anaknya, walaupun mungkin bosen. Ya memang mau nggak mau kalau keadaan seperti ini ya orang tua tidak bisa full melepas anak ya istilahnya gitu. Apalagi ada tugas lah, ada ulangan. Tapi kalau orang tua nggak merhatiin, kadang-kadang namanya anak nggak ngerjain ya, entah itu lupa, entah itu ditunda. Nah, jadi memang sebagai orang tua pun memang harus tetap memperhatikan, paling nggak memantau lah. Karena kan kita ada grup kelas juga, jadi biasanya guru selalu memberi pengumuman, semua itu ada di grup kelas. Jadi dari sini juga orang tua dituntut selalu kontrol tugas anak. Iya, mau nggak mau sudah sama. Iya, Kemudian kalau ada WA dari wali kelas juga jangan udah dari buka
curhat, tapi di sini kan ada teman-teman penting ya. Iya. Curhat ya. Sekalian ya. Ini kalau ngomongin masalah curhat, kayaknya kita nanti bisa. Nah, itu boleh ya. Karena kalau ngomongin curhat tuh kayaknya nggak bakal selesai ya. Iya. Oke, ya, senang sekali ya teman-teman hari ini. Jadi orang tua juga bisa tahu oh sebenarnya kurikulum yang lagi di jalan itu ini loh dari learning, mix. Jadi orang tua tahu di rumah oh sudah tatap muka dengan 2 sesi, gitu ya. Iya dengan udah melapor protokol kesehatan segala Ya, macam. betul, Iya, iya. di kelas juga ya dengan fasilitas yang begitu lengkap. Misalkan senang sekali ya. Tapi di samping itu juga mereka berdua ya berjasa untuk mengatur jadwal supaya Iya, saya tertarik sama ini ya. Nanti harus ngobrol. Iya. itu nanti akan kita bahas di sini. Iya. Oke, serius. Mungkin hari ini kita Cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk Ya, sama-sama. Sukses terus ya kurikulumnya. tetap semangat juga Semakin maju ya. ya. Semoga SD Bangsa Semakin maju. Ya. semakin terbang lebih tinggi. Ya. Oke, itu saja untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, komen, kemudian memberikan masukan dan saran untuk perkembangan podcast ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar ketika kita punya acara baru atau tayangan baru kalian selalu update. Oke. Giveaway. Oh iya, jangan lupa dari informasi ini nanti ada giveaway-nya, jadi tolong nanti diperhatikan baik-baik ya. Jangan takut hadiahnya menarik, kita sudah mempersiapkan ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Tuhan Yesus Memberkati.